Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rosalia Winoktaviani dengan NIM 2020-12003 dari kelas akuntansi 3A. Yang terhormat Bapak Febra Robianto, SE MSI AKT selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi lisan. Pada komunikasi lisan, ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, komunikasi lisan tulisan. Yang kedua, komunikasi lisan. Yang ketiga, berbicara efektif. Dan yang keempat, mendengarkan. Sebelum kita membahas apa itu komunikasi lisan, ada kalanya kita mengenal dalam suatu komunikasi pasti akan terjadi banyaknya bahasa yang keluar dari saat kita berkomunikasi dengan satu sama lain, yang mana bahasa ini adalah suatu sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan seperti berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan seperti menulis dan membaca sangat penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok dalam bahasan ini akan mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Yang pertama kita bahas adalah komunikasi lisan-tulisan. Pada komunikasi lisan-tulisan, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan, seperti berbicara dan mendengarkan, dibanding dengan komunikasi tulisan atau membaca dan menulis. Ada juga komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibanding dengan menerima. Adapun bukti survei persentase mendengarkan lebih banyak daripada membaca, menulis, dan berbicara. Yang kedua adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengungkapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap, tatap muka, atau melalui media seperti telepon dan sebagainya. Biasanya, komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi terhadap langsung. Dalam komunikasi antar manusia, merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia, yang mana contohnya seperti bayi, pasti akan mengeluarkan bahasa dan suaranya terlebih dahulu daripada berjalan, atau mungkin merangkak, pasti akan lebih bahasa atau mengucapkan sesuatu dulu yang akan dipelajarinya. Yang kedua merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Dan yang ketiga sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik seperti di era Hitler atau Mussolini dan sebagainya. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah berbicara efektif. Berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide pikiran yang ada dalam diri yang melibatkan orang lain dalam menyampaikan informasi tersebut dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Adapun melatih berbicara sering sulit karena 1. Manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. 2. Terkadang kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara begitu saja. Jenis-jenis berbicara ada 2, yaitu yang pertama adalah berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu berbicara informal dan berbicara formal. Dalam berbicara informal,
Contohnya seperti tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. Sedangkan berbicara formal, contohnya seperti perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Di dalam berbicara formal sendiri, ada tujuan dan jumlah penyimak. Berdasarkan tujuan, contohnya seperti berbicara, menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Sedangkan yang berdasarkan jumlah penyimak, contohnya seperti berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Ada juga berdasarkan peristiwa khusus, contohnya seperti pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, berisi kata-kata seperti Ada juga yang berdasarkan metode penyampaiannya. Berdasarkan metode penyampaiannya, yang pertama penyampaian secara mendadak atau impromptu, yang mana tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan, seperti ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membaca. Dan yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah. Contohnya yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Dalam mengembangkan keterampilan, berbicara memerlukan keterampilan khusus. Perlu latihan, terutama dalam mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, menyampaikannya dengan benar dan sesuai, dan yang terakhir mengembangkan empati terhadap pendengar. Selanjutnya, teknik berbicara efektif. Teknik berbicara efektif ada 6. Yang pertama, dalam berbahasa. Bahasa yang digunakan harus efektif, tata bahasa harus benar dan kosakata bervariasi. Yang kedua, materi. Materi yang diberikan harus jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Yang ketiga, cara atau gaya berbicara. Seperti pengucapannya harus jelas, penampilannya, dan gerak-gerik. Yang keempat, penampilan saat berbicara, seperti postur tubuh, pakaian dan perhiasan yang digunakan, dan gerak-gerik. Kelima, hubungan dengan pendengar, yang mana harus mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Dan yang keenam, suasana pembicaraan harus membangun keakraban, sesuai tujuan, dan sesuai. Yang keempat adalah mendengarkan. Mendengarkan ini melibatkan 4 unsur. Yang pertama, mendengarkan yang mana penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimulasi. Yang kedua, perhatian. Perhatian ini seperti memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami, di mana pemberian makna pada yang didengar. Dan yang keempat, mengingat, menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Dalam mendengarkan, ada beberapa jenis mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening. Ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, dan nonton TV, dan sebagainya. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif atau bisa disebut dengan fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Dan yang ketiga, mendengarkan secara kritis atau sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya kekuatan kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. Dan yang keempat, mendengarkan dengan empati, seperti mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Adapun dalam jenis-jenis mendengarkan, ada hambatan dalam mendengarkan. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri, yang mana sibuk hal lain yang tidak berhubungan atau memainkan rambut, menggambar, memainkan jari. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal. Contohnya seperti memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkannya, seperti melamun. Yang ketiga, mempertajam atau sharpening. Contohnya hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi. Contohnya
merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Dan yang kelima, faktor kawan atau lawan. Contohnya, mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Dan yang keenam, mendengarkan yang diharapkan. Contohnya, mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Adapun mengefektifkan dalam mendengarkan. Yang pertama adalah mendengarkan partisipasi dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkannya secara kritis. Dan yang keempat adalah mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian penjelasan komunikasi lisan yang saya paparkan di atas. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.